Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Dianur Rahayu, NIM 2009573 dari kelas PKO B. Tujuan dari nasionalisme ini sendiri adalah Negara Persatuan Indonesia sebagai ekspresi dan pendorong semangat kegotong royongan, harus mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena di era Indonesia yang modern, yang ditandai adanya suatu globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan derasnya gempuran kebudayaan asing yang terfasilitasi dengan media dari internet yang hadir di tengah masyarakat kita dan berpotensi mempengaruhi kebudayaan lokal. Nilai-nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama adalah nilai-nilai dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa kuatnya nilai kelokalan yang hidup dalam seseorang individu, tidak mungkin ia memasuki dunia global. Caranya adalah membimbing individu dalam berpendidikan, dan untuk mewujudkannya ada 4 prinsip, yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat dalam mengelola pendidikan. Yang kedua, demokratisasi proses pendidikan. Yang ketiga, sumber daya pendidikan yang profesional. Dan yang keempat, sumber daya penunjang yang memadai. Nasionalisme Indonesia harus mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan berkeadilan. Kontribusi memiliki peran ganda bagi penguatan nasionalisme Indonesia. Yang pertama, kita terhindar dari chauvinisme yang menganggap bangsa sendiri lebih tinggi daripada bangsa yang lain. Yang kedua, peran serta di panggung internasional menjadi sarana untuk menyosialisasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 4 konsensus bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mengharuskan dan tidak juga menentang. Dalam hal ini, kebijakan lebih lanjut diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dengan sesuai ketentuan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Negeri Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bahwa hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur oleh undang-undang. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenai kewarganegaraan ganda dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang ini. Namun pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Di antaranya adalah anak-anak yang memiliki orang tua dengan status kewarganegaraan yang berbeda, dan salah satunya adalah warga negara Republik Indonesia. Asas tersebut merupakan pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak. Nah, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Beberapa pasal yang membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak menganut kewarganegaraan ganda untuk orang dewasa adalah pasal 6 ayat 1, pasal 7, pasal 9 huruf F,
pasal 19, pasal 20, pasal 21, dan keterikatan ini merupakan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Pancasila ini sebagai dasar negara di sini diartikan sebagai dasar filsafah atau filosofi negara. Sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara. Yang kedua, ada pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada kepribadian bangsa Indonesia. Adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk mental maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Yang keempat, ada jiwa bangsa Indonesia. Adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia dijelaskan berdasarkan teori von Savigny yang artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwa masing-masing yang disebut dengan berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Yang kelima, ada sumber dari segala hukum. Nah, Pancasila ini merupakan sumber hukum bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, ada luhur bangsa Indonesia. Adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama oleh pendiri bangsa Indonesia. Yang ketujuh, ada hidup yang mempersatukan bangsa. Adalah sebagai filsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ke-8, ada cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Adalah sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia, leluhur bangsa Indonesia termuat tegas dalam pembuktian Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terakhir, ideologi bangsa Indonesia. Adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita dalam proses penyelenggaraan negara. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Maaf apabila ada salah-salah kata karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.